Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua Darama? Moga-moga sada rehatnya. Oke, balik lagi bersama saya Fajar Prasetyo di channel Bobotoh 12. Oke, jadi di berita hari ini seperti biasa tetap masih membawakan berita yang pastinya dari seputar Persib, seputar pertandingan BRI Liga 1 lah ya, apalagi BRI Liga 1 ini udah mau habis kan, udah ya berapa pertandingan lagi ya, 5 pertandingan lagi kan, dan penentuan juara gitu ya. Berat lah antara Persib Bandung dan Borneo FC ya kan. Jadi ya untuk Persib Bandung kan nanti Persib lawan Bayangkara ya, maksudnya Bayangkara lawan Persib gitu kan, karena kan di kandang Bayangkara. Nanti akan main kalau nggak salah ini kan pekan ke-30 ya, pekan ke-30 Super League 2026. Di tengah persaingan ketat papan atas klasemen, laga ini teh bakal jadi apa ya, benar-benar Persib teh harus fokus lah, harus benar-benar mengarahkan semua kekuatan mereka ya, untuk harus benar-benar bisa menang di kandang Bayangkara. 1-0 pun yang jelasnya menang gitu kan, nggak perlu mau 1-0, 2-0, 3-0, tepaduli, yang penting nggak menang kan gitu. Ini teh situasi yang dimana untuk para pemain Persib, mereka tuh diuji dari segi kualitas dan segi mental. Jadi benar-benar ya harus fokus lah. Jadi Persib benar harus mengerahkan semua kekuatan mereka ya, terutama pemain-pemain, dan mudah-mudahan nanti Coach Bojan bisa untuk pemilihan pemain untuk starting line up-nya mudah-mudahan sesuai gitu ya. Maksudnya jangan kayak kemarin waktu lawan Arema, aduh meni lain amburadul deh sih, tunduh gitunya, mainnya teh tunduh pisan. Jadi Persib harus fokus, harus Spartan, harus kuat ya, segala sisi lah, semua pemain lah ya. Tapi bukan hanya di pertandingan ini saja, tapi ya di pertandingan di laga-laga selanjutnya juga ya harus fokus tetap supaya bisa mengejar dan menjuarai Liga 1 di musim ini kan. Tapi guys, ada sih satu ya kontroversi kalau kalian nonton gitu ya, atau kalian lihat cuplikannya ya. Di pertandingan Borneo kemarin kan waktu lawan Persik, kalau nggak salah tuh di menit 74 lah ya, 74-an kemarin, ada salah satu pemain Borneo yang melakukan handsball di dalam kotak penalti. Sebenarnya wasitnya udah periwit kan, udah nih nunjuk titik putih, cuman langsung gercep komunikasi sama official VAR kan, komunikasi terus sempat ngecek VAR juga kan di lapangan, sempat ngecek VAR, set itu tuh jelas pisan ya, padahal tangannya pemain Borneo itu kan, orang bilang itu mah nggak tangannya nggak hidup. Nah, tangannya nggak hidup tapi bisa muter gitu kan ke belakang, bisa muter gitu. Kelihatan posisinya, dan tangannya tuh tangan aktif sebenarnya, tangan terbuka, bukan yang rapat. Kalau rapatnya masih bisa jadi perbandingan kan. Ini mah tangannya nggak buka dan kena mungkin agak-agak hampir ke telapak gitu ya, kalau nggak salah pergelangan hampir ke telapak lah. Dan itu harusnya penalti. Dan ya udahlah gitu ya, udah kita mau pasrah aja. Mungkin apakah mungkin ya ini salah satu upaya untuk menjegal Persib juga. Walaupun ya saya akui juga ya, Nadeo tadi malam mainnya bagus. Kalau dibilang saya nonton, ya nonton. Kenapa? Karena saya berharap Borneo seri atau kalah, jadi saya nonton. Pertandingan nanti malam teh cenah ya, Persib tanpa didampingi Eliano sama Lucho.
Padahal kita tahu kan kalau Eliano teh pemain yang mobilenya teh, wah bagus lah ya, mobile sekali gitunya pemainnya. Terus nggak ada capek ya, nggak ada capeknya. Uh, dan Lucho juga sebenarnya bukan jelek, dia tuh punya tendangan bagus, cuman ya kadang-kadang bikin kehel we gitu ya si Lucho teh. Cuman ya mudah-mudahan dengan siapapun nanti yang menggantikan kedua pemain ini gitu bisa berkontribusi dengan baik lah dan bisa menciptakan kemenangan untuk skuad Persib nanti malam ya. Nah, semuanya kita kita tetap optimis saja ya, tetap optimis. Mudah-mudahan Persib menang. Semuanya kita serahkan saja ke Coach Bojan Hodak ya kan. Intinya mah sih kalau bisa teh cari dulu lah keunggulan gitu kan Persib. Walaupun kadang Persib kayak waktu lawan Dewa bisa comeback ya 2-2. Cuman kalau bisa mah, apalagi ini udah menjelang laga-laga akhir gitu ya. Banyaklah pesan-pesan meren ya yang kamu harus ini kamu harus itu meren gitu kan. Cobalah untuk cari skor dulu, unggul skor terlebih dahulu gitu. Kenapa? Syukur-syukur mah gitu ya kalau Persib teh bisa masukin dulu satu apalagi 2 gol kan. Jadi pemain Bayangkara permainnya akan semakin terbuka gitu. Enggak parkir bus kayak kemarin waktu Arema kan. Waktu Arema itu benar-benar kelihatan serangannya yang mengandalkan Arema mengandalkan counter attack tapi ya gitu. Tapi kalau dibilang parkir bus ya benar-benar strateginya pakai parkir bus. Cuman waktu lawan Arema itu kesalahannya kalau saya mah lihatnya memang di Mark Klok karena terlalu mendelay bola dan crossingnya tuh amburadul lah pokoknya itu ya, tapi udahlah lewat ya. Nah, Persib Bandung dapat sambutan yang luar biasa ya waktu tiba di bandara Radin Inten 2 gitu ya di Bandar Lampung kalau nggak salah teh. Jadi benar-benar itu antusias Boboto ya. Makanya kita teh selalu ngomong banyak yang ngomong gitu kalau Boboto teh cuman El Sosmed. Apa El Sosmed teh gitu kan? Kita mah menang di sosmed iya, kita mah menang di dunia nyatanya juga iya. Buktinya apa? Setiap Persib mau kemanapun, mau bertanding ke pulau apapun yang sambut itu nggak bakalan 10, 20, 100 orang mual, pasti ribuan. Nah, terbukti kan waktu kemarin Persib waktu baru sampai di Lampung kan di bandara Radin Inten 2 di Bandar Lampung. Itu ribuan boboto bener-bener dia teh udah kayak bener-bener kayak dari luar negeri gitu ya datangnya tuh, jadi disambut meriah gitu ya. Ribuan bobotoh gitu ya memadati area bandara Lampung kan menyambut skuad Maung Bandung yang tiba gitu kan, yang baru-baru tiba gitu. Jadi wah benar antusias para bobotoh itu, kita nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Sebenarnya udah terbukti. Nah, ada lagi satu pernyataan dari manajernya Borneo kan, siapa lagi, Dandri Dauri ya kalau nggak salah teh, Pak Dandri. Jadi Pak Dandri Dauri teh mengingatkan kepada pendukung Persib gitu ya untuk tidak terprovokasi itu sama supporter sebelah, cenah kata Pak Dauri ya. Jadi kata Pak Dauri teh gini, cenah, buat pendukung Persib Bandung, saya harap jangan terprovokasi oleh supporter bajingan yang memprovokasi tentang kejelekan dan tentang persahabatan kita. Jadi memang manajer Borneo FC teh memang sahabat gitu jeung kita gitu, jeung manajer kita oke merenya, jeung manajer Persib jeung Persib itu kita teh bersahabat. Terus dia bilang, saya yakin pendukung Persib Bandung sangat dewasa. Dan salam dari Samarinda buat Viking dan Boboto. Gitu. Atur nuhun ucapannya kan Bapak
dan Ridauri ya selaku manajer Borneo FC. Nah, jadi kita tuh benar harus hati-hati apalagi macam di sosmed ya. Cuman ya kita mah kan orang pintar gitu tuh ya. Boboto mah pasti orangnya para rinter jadi bisa ngebedain mana ini yang termul Jogdri kan, termul Paulus kan, kelihatan lah siapa yang tukang provokasi gitu kan. Apalagi pendukung sebelah yang sekarang mah walaupun tiba-tiba on fire tapi kalau untuk ngudak ya untuk ngejar klasemen kayaknya aduh susah lah. Malah mudah-mudahan maka kejar sama Persebaya lah supaya rame. Dan untuk di pertandingan nanti malam ya lawan Bayangkara ada 4 pemain kunci yang mungkin ya bisa jadi penentu gitu, bisa jadi penentu kemenangan lah insya Allah pas lawan Bayangkara. Nah, jadi karena ini misi wajib menang lah ya, mau 1-0 kek, mau 2-0, mau 2-1, yang pentingnya menang kan. Jadi di pertandingan ini teh ya Persib membutuhkan kontribusi maksimal ya dari pemain. Menurut kacamata Persib mah gitu ya. Menurut kacamata Persib ada nama 4 pemain yang bisa menjadi kunci kemenangan Persib saat nanti melawan Bayangkara. Yang pertama Federico Barba ya. Jadi Barba teh sosok penting lah di pertahanan Persib. Barba juga teh kan punya ketenangan ya dalam penguasaan bola dan dalam duel bola atas kan. Nah, Barba itu kan punya itu gitu kan. Jadi insya Allah lah kalau Barba mah bisa lah jadi kunci kemenangan ya, salah satu pemain yang bisa jadi kunci kemenangan buat Persib. Dan Barba juga kan bukan cuman sekedar untuk bagus untuk pertahanan, dan dia juga kan sering jadi ancaman bola mati atau bola-bola yang dari corner ya gini kan. Untuk bola-bola atasnya kita nggak usah ragukan lah karena Barba itu selalu jadi penentu. Kayak Persib teh lagi ketinggalan poinnya, misalnya kayak lagi ketinggalan 1-0 di menit akhir, Barba nyetak jadi 1-1 nggak jadi kalah kan. Terus yang terakhir juga yang leg pertama gitu yang lawan Arema kan 1-1. Terus di menit-menit akhir ya 90-an meren itu 80-90 gitunya Barba ncetak gol ya lewat headingan. Jadi kemungkinan Barba bisa jadi salah satu pemain kunci. Kedua Tom Haye pasti ya, kalau Tom Haye kan walaupun kalau kita lihat itu Tom Haye aduh pusing ya sebenarnya dia kalau main, bukan pusing kayak gimana, dia pusing karena banyak pemain dari kita itu yang kurang bergerak. Maksudnya pergerakan tanpa bolanya itu kurang gitu. Setiap Haye pegang bola bingung. Ini ngoper ke Mark Locke bingung juga, malah ngoper lagi ke kiper. Akhirnya apa? Yang tadinya kita lagi mode menyerang tiba-tiba mode mundur lagi. Aduh, pusing ya Tom Haye teh. Karunya. Jadi ya Tom Haye ya perannya di sini kan benar-benar sangat vital ya kalau untuk Persib Bandung, karena memang dia yang memimpin ritme permainan dan mengatur jalannya bola gitu kan untuk skuad Persib ya. Oke, yang ketiga itu pemain yang ketiga mungkin kalau saya bilang Berginio ya. Kalau Berginio kan selain dia punya skill, punya kelincahan, punya kecepatan yang bagus juga. Cuman menurut saya mungkin ya, ini mah pandangan saya aja, mungkin harusnya Berginio itu tukeran sama siapa lah ya. Kalau misalnya di sebelah kiri lagi diisi Beckham, mungkin tukeran sama Beckham. Berginio main di sisi kiri gitu, bukan di kanan. Jadi kalau dia ngumpan, karena dia kan pakai kidal ya, pakai kaki kiri. Jadi kalau dia ngumpan teh lebih terukur gitu. Kalau dia ngumpan, kalau dia mainnya di sebelah kiri kan umpannya lebih terukur gitu. Jadi
mungkin begini juga jadi salah satu pemain yang bisa jadi kunci untuk kemenangan Persib nanti malam. Yang keempat tuh, ya siapa lagi kalau bukan Ramon. Thank you. Wah gila Halo, saya cukur anyarnya si Ramon. Nah, ya kalau Ramon ya bisalah jadi pembeda di lini serang Persib, apalagi ya selain itu ya, selain dia mungkin style rambut barunya untuk bikin dia lebih percaya diri lagi ya. Nah, dia juga ya sebenarnya eh punya ini sih, punya apa, penguasaan bolanya lumayan bagus. Cuman dia masih bingung kalau ngelihat dia main tuh, masih bingung gitu. Terus terobos-terobosnya juga ya, kayak dribblenya masih kurang sih. Cuman sekarang lagi ada peningkatan di bola heading aja ya, di bola duel-duel bola atasnya lagi ada peningkatan. Ya, mudah-mudahan nanti malam bisalah nyetak gol ya Ramon. Mudah-mudahan kamu main jadi starting dan bisa mencetak gol buat Persib Bandung. Karena kalau kita mau bicara pertahanan Persib mah sebenarnya sih udah nggak usah diragukan lagi gitu kan. Kalau mau dilihat juga ya, gol yang masuk ke gawang Persib yang nggak banyak kan, karena pertahanannya memang bagus. Jadi ya memang kita tuh jarang lah gagal beli pemain bertahan, beli back lah ya. Kita jarang gagal. Cuman kita ini selalu kalah untuk merekrut pemain depan, pemain terutama striker gitu. Kalau kita mau lihat ya, kayak pemain-pemain lain, kayak tim-tim lain ya, itu tuh aneh ya gitu, pada gacor-gacor gitu pilih striker itu pada bagus-bagus gitu. Di kita masih kayak kok gini lagi gitu ya, selain dua itu aja, si King EJ sama Da Silva ya, yang ini aduh. Cuma ya kita lihatlah, mudah-mudahan Ramon bisa lebih berkembang ya main di Persib, bisa lah menjadi superstar untuk Persib gitu ya, untuk pemain yang striker yang haus gol untuk Persib gitu ya ke depannya. Mudah-mudahan kita lihat aja nanti kan untuk musim depan kan, apa masih dilanjut apa diputus kontrak kan, kita lihat aja. Dan kabarnya cenah wasit yang akan memimpin pertandingan Bayangkara versus Persib nanti malam teh itu wasit dari Malaysia, namanya Muhammad Nazmi ya. Mudah-mudahan lah ya kepemimpinan wasit Nazmi bisa adil nanti di lapangan ya. Jadi mudah-mudahan ya wasit Nazmi bisa adil di lapangan nanti, mudah-mudahan. Terus ada lagi ya satu fakta sih kalau menurut saya mah ya, satu fakta. Ini ada hubungannya sama pembahasan striker ya yang tadi saya bilang. Jadi pas selesai hasil imbang ya lawan Dewa dan juga lawan Arema kan sama-sama imbang juga. Jadi ada pernyataan nih dari Bung Toel ya. Kita tahu ya Bung Toel tuh siapa, aduh. Tapi kalau menurut saya ya, untuk pernyataan Bung Toel kali ini tuh saya setuju lah, benar untuk Persib ini kan saya setuju. Jadi Bung Toel teh menyatakan gitu satu pernyataan secara terbuka untuk Persib ya. Jadi Bung Toel teh bilang gini ke Persib, ke media, maksud saya ke media bilang gini. Untuk Persib maaf, strikernya nggak terlalu bagus menurut saya. Cuman Bojannya aja emang yang pinter gitu. Nah, itu benar kalau menurut saya ya, itu seperti apa yang saya bilang tadi kan, kalau striker Persib itu ya B aja gitu, nggak ada tajam-tajamnya. Persib menang juga ya kerjasama pasti, tapi kalau untuk membuang peluang itu banyak sekali lah yang harusnya tadi jadi peluang gol ya. Ya sesuai sama perkataan Bung Toel. Kalau striker Persib ini nggak terlalu bagus ya. Terus Bung Toel juga bilang kalau soal materi pemain asing ya,
materi pemain asing ya, dan membandingkan langsung dengan rival gitu ya, kayak ya kayak rekrutan apa yang direkrut Persib, pemain asing yang direkrut Persib dibandingkan sama pemain asing yang direkrut tim lain. Itu kalau menurut Bung Toel itu perbandingannya kayak misalnya ke Persija ya. Persija punya material pemain asing yang lengkap. Terus bagus juga ya, kualitasnya juga bagus. Kayak Maxwell itu saya akuin. Terus Borneo ya. Nah, itu Borneo punya Peralta. Itu Peralta itu levelnya bener di atas rata-rata. Itu Peralta benar-benar pembeda untuk Borneo. Nah, terus Bung Toel bilang lagi kalau Dewa, nah Dewa punya Alex Martins yang ya memang pemain itu solid pisan ya, solid dan benar-benar berpengaruh lah di lini depan. Makanya dia bisa meraih atau jadi salah satu top skor ya di urutan berapa gitu, tapi dia masuk dalam top skor Liga BRI kan. Nah, artinya kita ini bersaing bukan karena punya striker yang bagus dan tajam, tapi karena memang strategi yang sempurna dari Coach Bojan. Cuma apakah ini cukup gitu dipakai ya strategi ini untuk dipakai untuk sampai akhir laga nanti gitu? Karena kalau kita mengandalkan strategi yang taktik gitu tapi penyelesaiannya nihil gitu, percuma kan? Kalau misalnya tiki taka lah istilahnya, tiki taka tak gitu ya, langsung terobos masuk, striker masuk, punya kualitas tajam gitu, kayak EJ misalnya dikasih bola atas langsung heading gol yang benar-benar nggak ada lawan lah si EJ kalau bola atas mah ya, pada masanya waktu di Persib kan. Nah, kalau kita punya striker yang macam kayak EJ ya bagus kan, tapi kalau kita mau mengandalkan strategi yang kiri kanan gitu, yang bolanya ngalirnya teh nggak pernah ke depan, malah kiri kanan belakang lagi, kiri kanan belakang lagi, jadi buntu gitu di depan teh. Nah, kayaknya untuk musim depan itulah coba jadi evaluasi juga ya untuk Persib, untuk Coach Bojan juga. Cobalah gitu cari untuk pemain lini depan terutama striker teh yang wah benar-benar sangar lah. Di Afrika banyak coach, sok di Afrika dicat itu meren ya, dicat di timnya si EJ dulu meren, atau coba tanya EJ siapa tahu ada rekomendasi lah striker yang mumpuni gitu yang setara sama EJ gitu. Tapi jangan jangan goreng adat, karena ya rugi juga buat tim kalau bagus tapi goreng adat kayak EJ dulu kan, kartu terus gitu kan. Jadi ya kita lihatlah ya bagaimana atau apa strategi yang akan diberikan oleh Coach Bojan Hodak di pertandingan malam nanti. Mudah-mudahan kita semua doakan semoga Persib bisa memenangkan pertandingan 1-0 aja lah, nggak usah banyak-banyak ya kayak Borneo kan 1-0, yang penting menang. Dan kalau Persib menang, sementara Persib bisa mengambil lagi, menduduki lagi puncak klasemen. Dan semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya ya di sisa-sisa laga ini Persib konsisten, fokus dan bisa melibas semua, sapu bersih semua sisa pertandingan. Ya, kita lihat nanti saja ya. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang gitu ya, karena saya juga baru pertama membuat video bernarasi untuk obrolan seperti ini. Salam dari saya, Bobotoh dari Makassar. Terima kasih. Jangan lupa dukung untuk subscribe, like dan share video saya supaya saya bisa berkembang dan lebih semangat lagi memberikan berita-berita seputar Persib Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.